Punya uang itu enak. Siapa sih yang mau nolak? Uang bisa beli es kopi susu setiap sore, bisa jajan camilan sambil binge-watch serial, bisa check out keranjang belanjaan yang udah nganggur sebulan lebih. Punya uang itu kayak dapet lampu Aladin. Kamu tinggal ngucap, langsung kesampaian. Tapi, anehnya, seberapapun banyaknya uang yang mampir, ada aja yang ngerasa, kok cepet banget ya habisnya? Kadang kita baru ngerasa kaya pas gajian. Dunia kayaknya berwarna, hati kayaknya lapang. Tapi baru seminggu, saldo ATM tinggal seiprit. Gaji yang kemarin dibanggain di Instastory, sekarang tinggal bukti mutasi rekening. Ini kenapa ya? Jawaban sederhananya yaitu, punya uang itu beda jauh sama paham uang. Gampang punya uang, susah paham cara memperlakukan uang. Beda tipis kayak antara tahu lagu viral di TikTok sama paham makna liriknya. Masalah ini bukan masalah receh. Banyak orang di luar sana yang penghasilannya gede, tapi tetap ngerasa kekurangan. Banyak yang gajinya 2 digit, tapi stres setiap akhir bulan. Kenapa? Karena duitnya ngalir kayak air sungai banjir. Deras masuk, deras keluar, gak sempat dinikmatin, apalagi dipelihara. Ada yang bilang, kalau masalah finansial itu gara-gara kurangnya pemasukan. Padahal enggak selalu. Kadang, yang bikin kantong bolong itu justru kebiasaan. Pola pikir, cara memandang uang, bukan semata-mata angka 0 di rekening. Gampang banget sekarang nemu orang yang suka bilang, aku kerja keras kok, wajar dong aku foya-foya. Iya, kerja keras emang layak dihargai. Tapi kalau setiap capek dibalas dengan belanja impulsif, lama-lama kerja kerasmu kayak kerja rodi. Capek, tapi nggak pernah punya hasil nyata. Coba jujur, siapa yang pernah ngalamin? Punya uang, ngerasa kaya, langsung belanja tanpa mikir. Beli barang yang kayaknya perlu, padahal nggak benar-benar perlu. Beli tas baru karena diskon, padahal tas lama masih kinclong. Ngopi cantik tiap hari, padahal lagi ngumpulin modal usaha. Di momen itu, dompetmu udah ngibarin bendera putih. Punya uang, kalau nggak dibarengi ilmu, rasanya kayak ngasih kunci mobil Ferrari ke anak umur 5 tahun. Bukan makin keren, malah ngeri. Uang tanpa ilmu bisa jadi bencana kecil yang perlahan numpuk jadi bencana besar. Ilmu soal uang itu bukan soal ngerti saham atau kripto aja. Bukan sekedar bisa ngitung bunga deposito, atau bisa bedain bank konvensional sama bank syariah. Ilmu soal uang itu sesimpel ngerti gimana caranya uangmu kerja buat kamu, bukan kamu yang kerja rodi buat uang. Kalau kamu paham uang, kamu tahu prioritas. Tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Tahu mana investasi, mana jebakan konsumsi. Tahu kapan mesti tahan nafsu, kapan boleh ngebahagiain diri sendiri. Kamu tahu bahwa uang itu alat, bukan raja yang harus kamu sembah. Sebaliknya, kalau cuma punya uang tapi nggak paham cara ngurusin, kamu kayak orang yang dikasih peta harta karun tanpa bisa baca peta. Harta karunnya ada, tapi kamu jalan muter-muter doang, capek, ujung-ujungnya nyerah. Banyak orang yang mikir, ntar aja deh belajar keuangan, tunggu kaya dulu. Salah besar. Justru harus belajar dari sekarang, dari kondisi sederhana. Kaya itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan. Kalau dari kecil kamu udah biasa nyisihin duit, nabung, mikir sebelum belanja, percaya deh, pas duitmu gede nanti kamu gak akan kalang kabut. Sebaliknya, kalau dari sekarang kamu hidup tanpa kontrol, berapapun nominalnya, pasti bocor. Uang itu kayak air. Harus ada wadah dan saluran. Kalau asal ngucur ya banjir. Tapi bukan banjir berkah, melainkan banjir masalah. Ada cerita klasik soal atlet dunia yang di masa kejayaannya punya gaji miliaran rupiah per bulan. Tapi sekarang hidup seadanya. Bahkan ada yang bangkrut. Kok bisa? Karena saat punya banyak uang, mereka pikir duitnya gak bakal habis. Gaya hidup naik, beli rumah mewah, koleksi mobil sport, pesta tiap malam. Gak ada yang salah punya impian tinggi. Tapi lupa satu hal, uang itu kalau gak dijaga, bisa kabur kayak angin. Kalau kamu pikir, itu kan mereka, aku mah biasa aja, coba cek lagi deh. Setiap orang, di level apapun, tetap bisa jatuh ke lubang yang sama kalau mentalnya gak dibangun. Mental ngerti uang, bukan cuma mental punya uang. Mau bukti simpel? Lihat aja berapa banyak yang rela nyicil barang hanya demi terlihat keren di mata orang. Punya HP keluaran terbaru,
Padahal masih nyicil kredit motor, update outfit branded, tapi tabungan darurat nol besar. Nongkrong di kafe fancy tiap minggu, tapi BPJS aja belum bayar. Ini realita, bukan mengada-ada. Paham uang itu tentang prioritas. Kalau kamu paham uang, kamu nggak gampang tergoda lihat flash sale. Kamu bisa nahan diri buat nggak asal check out cuma karena takut ketinggalan tren. Kamu bisa bilang, enggak, ini nggak penting buat hidupku, tanpa merasa ketinggalan zaman. Paham uang itu bukan berarti pelit atau kikir. Bukan berarti hidup cuma buat nabung doang. Paham uang itu justru bikin kamu lebih bebas. Karena kamu tahu kapan harus hemat, kapan harus berani investasi, kapan harus self-reward tanpa ngerusak masa depan. Ada satu kebiasaan kecil yang kalau kamu mulai sekarang, bakal ngubah segalanya. Mulai catat semua pengeluaranmu. Serius. Terkesan remeh, tapi dampaknya dahsyat. Karena dari catatan kecil itu kamu bisa ngeliat pola. Kamu bisa sadar kalau ternyata bocornya duit kamu bukan karena kebutuhan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang berulang. Misalnya, beli es kopi 25.000 sehari. Sepele kan? Tapi sebulan udah 750.000. Setahun, hampir 9 juta. Bayangin, uang yang bisa kamu pakai buat bayar kursus, beli saham, atau bahkan DP rumah, malah lenyap jadi kafein harian. Gak ada yang salah dengan ngopi. Gak ada yang salah juga dengan beli barang branded, jalan-jalan atau nongkrong. Semua boleh, semua sah. Tapi, semua harus dilakukan dengan sadar, dengan paham, bukan karena impuls sesaat. Dan kalau kamu merasa butuh tools buat bantu kamu ngatur keuangan, sekarang gampang banget kok. Ada banyak planner keuangan keren yang bisa bantu kamu mulai. Banyak planner yang simple tapi powerful. Cocok banget buat kamu yang mau mulai paham aliran uangmu tanpa ribet. Buat kamu yang butuh bisa cek di kolom deskripsi ya. Kalau dari sekarang kamu biasa ngerti pola pengeluaran, ngerti mana yang urgent, mana yang bisa ditunda, ngerti kapan harus investasi, kamu bakal punya hubungan sehat sama uang. Kamu yang kendaliin uang, bukan uang yang kendaliin kamu. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin cara nambah penghasilan. Belajar ini, ikut kursus itu, cari side hustle, dan itu bagus. Tapi percuma kalau uang yang masuk besar, tapi yang keluar lebih besar. Yang penting bukan cuma nambah pemasukan, tapi juga nambah kesadaran. Uang itu ibarat pasangan hidup. Kalau nggak diurusin, bisa kabur ke pelukan orang lain. Sama kayak cinta, uang butuh perhatian, butuh usaha buat dipelihara. Dan sama kayak cinta juga, kalau dijaga dengan benar, uang bisa ngasih kebahagiaan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan bangga cuma karena saldo rekeningmu kelihatan gemuk pas gajian. Banggalah kalau kamu bisa lihat uang itu tetap ada bahkan setelah lewat tanggal tua. Banggalah kalau kamu bisa beli barang impian tanpa harus ngorbanin ketenangan pikiran. Banggalah kalau kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai tabungan sendiri, bukan utang. Kadang, punya uang itu soal keberuntungan, tapi paham uang itu soal pilihan. Pilihan buat mau belajar, mau berproses, mau sabar, dan mau mikir panjang. Semua orang bisa punya uang, tapi nggak semua orang mau capek-capek belajar paham uang. Kamu mau termasuk yang mana? Kamu mau jadi orang yang tiap gajian bilang, "Yah kok gini lagi?" Atau mau jadi orang yang bilang, "Yes, pelan-pelan tapi pasti, aku makin dekat ke tujuan finansial." Pilihan ada di tangan kamu. Dan ingat, gak ada kata terlalu cepat atau terlalu terlambat buat mulai. Hari ini adalah hari terbaik buat mulai jadi orang yang bukan cuma punya uang, tapi paham uang. Karena sekali kamu paham, uang gak cuma jadi alat buat hidup hari ini, tapi juga jadi kendaraan buat mewujudkan mimpi-mimpi besarmu. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.